Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Semoga kita semua diberikan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua bisa menjalankan aktivitas pada hari ini dengan penuh semangat, dengan penuh optimis untuk mencapai untuk mengejar cita-cita kita semua. Anak-anakku sekalian, kita pada pertemuan kali ini melanjutkan pertemuan sebelumnya, yaitu tentang mengenal Asmaul Husna, mengenal lebih dekat Asmaul Husna. Yang pada kesempatan ini Asmaul Husna yang akan kita bahas pada hari ini adalah Asmaul Husna Al-Muhyi dan Al-Mumit. Marilah kita perhatikan beberapa gambar berikut ini. Gambar yang pertama, ini ada seorang bayi yang baru lahir. Kemudian gambar yang kedua, yaitu orang yang meninggal sedang disolati. Dari gambar yang pertama tadi, Allah itu memiliki sifat Al-Muhyi. Apa sih Al-Muhyi itu? Al-Muhyi artinya yang maha menghidupkan. Maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya zat yang bisa memberikan kehidupan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Allah adalah zat yang memberikan kehidupan, sebagaimana kita rasakan dan kita lihat pada peristiwa kejadian ketika di musim kemarau, tanaman-tanaman, tumbuhan-tumbuhan itu pada mati semua, rumput-rumput, pohon-pohonan itu mati, akan tetapi ketika Allah turunkan hujan, yang tanamannya itu tadinya kering jadi tumbuh kembali, hijau kembali, itu menunjukkan bahwa Allah maha menghidupkan. Allah mampu menghidupkan kembali sesuatu yang telah mati. Kemudian selanjutnya dalil tentang Allah memiliki sifat Al-Muhyi. Allah memiliki sifat Al-Muhyi ini Allah tegaskan di dalam Al-Qur'an, surat Ar-Rum ayat 50 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fanzur ila athari rahmatillahi kaifa yuhyil arda ba'da mautiha. Inna dzalika lamuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, perhatikanlah jejak-jejak rahmat Allah, bagaimana Dia menghidupkan bumi setelah mati atau kering. Sesungguhnya zat yang melakukan itu pasti berkuasa menghidupkan kembali orang yang telah mati. Dialah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi ayat ini menegaskan bahwa Allah mampu menghidupkan kembali sesuatu yang telah mati dengan sangat mudah dengan kekuasaannya. Jadi
kita harus percaya ya, kita harus beriman ya, harus meyakini bahwa Allah juga mampu menghidupkan sesuatu, termasuk kita manusia yang ketika sudah mati itu akan dibangkitkan kembali, akan dihidupkan kembali dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian gambar yang kedua ya, kita melihat di situ ada orang yang mati ya, sedang disolati di situ. Ini menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat al-mumit. Apa sih artinya al-mumit itu? Al-mumit artinya yang maha memberi kematian. Maknanya adalah Allah yang maha memberikan kematian, Allah yang menakdirkan kematian bagi siapapun makhluk yang telah ditetapkan kematian. Allah juga mampu menahan nyawa makhluknya sampai waktu yang telah Allah tetapkan, sampai waktu tertentu. Jadi Allah itu sangat berkuasa untuk mematikan siapapun di dunia ini, dan Allah juga mampu menahan nyawa siapapun yang Allah kehendaki. Jadi tidak bisa ditunda nih, ketika ada orang yang sudah waktunya mati ya, misal si fulan hari Senin jam 6 pagi akan mengalami kematian, maka tidak ada yang bisa menahan kematian itu meskipun 1 detik ya, meskipun 1 detik, apalagi 1 hari diundur, tidak bisa ya. Ketika sudah ditetapkan kematian, maka akan mati ya, sesuai dengan waktu yang telah Allah tetapkan. Kemudian dalil ya, tentang Allah memiliki sifat al-mumit ya. Ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-mauta wa yursil ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang artinya Allah menggenggam nyawa manusia pada saat kematiannya, dan yang belum mati ketika dia tidur. Dia menahan nyawa yang telah dia tetapkan kematian, dan dia melepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti atau kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir ya. Jadi ayat ini sangat jelas ya tentang kekuasaan Allah yang memiliki sifat al-mumit. Allah maha mematikan setiap makhluknya ya. Allah berkehendak tadi ya, menentukan kapan waktu kematian seseorang dan kapan orang itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian kesimpulannya ya, pesan dari sifat ya, tentang pembahasan sifat al-muhyi ini ya. Jadi ketika kita menghadapi kesulitan dalam belajar, kita harus mengingat sifat al-muhyi, maka kita akan mendapatkan kekuatan untuk terus berusaha dan tidak mudah putus asa demi untuk mencapai cita-cita kita. Dan kita harus bisa menghargai kehidupan ini untuk menambah bekal untuk kehidupan di akhirat yang abadi dengan balasan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian
kesimpulan atau pesan dari sifat Allah Al-Mumit ya. Jadi kematian pasti akan datang kepada kita semua ya, kapanpun ya. Karena itu tidak perlu takut menghadapinya. Akan tetapi kita perlu mempersiapkan ya, perlu waspada untuk menghadapi kematian. Kematian adalah gerbang menuju kebahagiaan yang abadi bagi orang yang beriman ya. Jika ingin bahagia di akhirat kelak, maka kita harus mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Misalnya, kita harus rajin sholat 5 waktu, kemudian rajin membaca Al-Quran, kemudian menghormati orang tua, menghormati guru, kemudian senang mendamaikan teman ya, kemudian bersikap ramah penuh dengan kasih sayang dan sikap terpuji lainnya. Kemudian kita juga harus menjauhi sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilarang oleh Rasul ya, dilarang oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, seperti mencuri, kemudian berkelahi, mencemooh, mengolok-olok ya, mengejek teman ya, menggunjing, menyakiti orang lain dan lain sebagainya ya. Itulah materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak semua, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih dapat berjumpa kembali untuk melanjutkan materi kita terkait dengan mengenal lebih dekat Asmaul Husna Al-Qawiyyu Al-Qayyum ya. Nah, ini anak-anak, ada di sini gambar seseorang yang sedang mengangkut sebuah beban ya, sebuah karung, dan di situ ada beberapa karung ya. Menurut kalian dari gambar tersebut, setelah kalian melihat gambar tersebut, siapakah manusia yang terkuat di Indonesia? Siapa? Ada yang tahu? Ya, jika kalian sudah menemukan jawabannya, apakah ada orang yang lebih kuat? Mampukah jika dia kuat, mampukah dia mengangkat beban dengan berat 100 kilo misalkan? Atau mampukah dia mengangkat sebuah mobil sendirian ya? Mengangkat sebuah mobil sendirian, tidak dibantu oleh orang lain ya. Nah, ternyata kekuatan manusia ini sangat terbatas anak-anak ya. Nah, karena manusia ini kekuatannya sangat terbatas, nah lalu siapa yang kekuatannya tidak terbatas? Nah, pasti kalian tahu ya, insyaallah ya, Allah Subhanahu wa taala ya. Dialah Allah yang maha kuasa ya, dialah Allah yang maha kuat dan tidak ada satu makhluk pun yang mampu mengalahkannya. Dialah Allah Al-Qawiyyu ya, yang memiliki kekuatan. Al-Qawiyyu, Allah yang memiliki kekuatan di atas segalanya. Nah ini anak-anak, ada di sini gambar seseorang yang sedang mengangkut sebuah beban ya, sebuah karung, dan di situ ada beberapa karung ya. Menurut kalian dari gambar tersebut,
setelah kalian melihat gambar tersebut, siapakah manusia yang terkuat di Indonesia? Siapa? Ada yang tahu? Ya, jika kalian sudah menemukan jawabannya, apakah ada orang yang lebih kuat? Mampukah jika dia kuat, mampukah dia mengangkat beban dengan berat 100 kilo misalkan? Atau mampukah dia mengangkat sebuah mobil sendirian, ya, mengangkat sebuah mobil sendirian, tidak dibantu sama dengan oleh orang lain, ya. Nah, ternyata kekuatan manusia ini sangat terbatas, anak-anak. Nah, karena manusia ini kekuatannya sangat terbatas, nah lalu siapa yang kekuatannya tidak terbatas? Nah, pasti kalian tahu, ya, insya Allah, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dialah Allah yang maha kuasa, ya, dialah Allah yang maha kuat dan tidak ada satu makhluk pun yang mampu mengalahkannya. Dialah Allah Al-Qawiyyu, ya, yang memiliki kekuatan. Al-Qawiyyu, Allah yang memiliki kekuatan di atas segalanya. Nah, kemudian ini anak-anak, ada seseorang, nah, yang sedang apa nih? Ini anak-anak yang insya Allah soleh, ya, dia memberi bantuan kepada orang lain, ya, memberi sebagian hartanya kepada orang yang membutuhkan, ya. Dia dengan rela, ya, dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa semua yang Allah titipkan kepada dia itu adalah kekuatan, ya, titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia beramal soleh, ya, berbagi dengan orang lain, ya, tidak egois, ya, tidak mau mementingkan diri sendiri, tidak pengen senang sendiri, ya. Di sekelilingnya itu ada banyak orang yang kekurangan, makanya dia bersedekah, berbagi dengan orang lain. Nah, sekarang kita mendalami tentang materi Asmaul Husna Al-Qawiyyu, ya. Al-Qawiyyu ini adalah Allah Maha Kuat, ya. Di sini anak-anak mohon maaf, ya, ini ada tulisan yang salah, ya, bukan Al-Muhyi, ya. Di sini tercatat sama bapak ini tulisannya Al-Muhyi, padahal seharusnya ini Al-Qawiyyu, ya. Al-Qawiyyu itu artinya Allah Maha Kuat, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kekuatan yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun, ya. Allah itu memiliki kekuatan di atas segalanya. Dengan kekuatannya Allah mampu mengawasi, mengatur, ya, memberikan kebutuhan segala sesuatu yang telah Allah ciptakan, ya. Allah memiliki kekuatan untuk menghancurkan, ya, menghancurkan dan membangun kembali apa yang telah luluh lantak, apa yang telah habis, apa yang telah sirna, punah, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga, ya, anak-anak semua, memiliki kekuatan yang maha dahsyat, ya. Kita lihat bagaimana Allah mengendalikan, ya, matahari, ya. Di siang hari itu matahari menyinari, ya, seluruh bumi, ya, yang mana matahari itu sangat diperlukan oleh seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi. Allah mampu mengatur
matahari, bulan, kemudian hewan-hewan ya, semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tunduk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi Allah itu memiliki kekuatan yang maha dahsyat hingga menghancurkan kekuatan yang disombongkan oleh makhluknya ya. Pernah suatu ketika itu ada seorang raja yang sangat sombong, sangat angkuh ya. Dia itu mengaku dirinya sebagai Tuhan ya. Mengaku dirinya sebagai Tuhan karena dia memiliki apa yang tidak dimiliki oleh orang lain ya. Dia memiliki kerajaan yang luas, kemudian tentaranya sangat banyak, kemudian kekuasaannya, wilayahnya itu sangat luas, sehingga dia menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Faqala ana rabbukumul a'la ya. Dia berkata, saya ini adalah Tuhan yang maha tinggi ya. Dia sangat sombong ya. Raja ini ya, manusia ini bernama Fir'aun ya. Fir'aun ya, yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam ya. Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk mendakwahi, mengajak, memperingatkan kepada Raja Fir'aun untuk tidak sombong ya, untuk menyembah Allah, untuk mentauhidkan Allah ya, tidak boleh menyekutukannya ya, apalagi dia mengaku dirinya paling kuat ya, paling hebat ya. Sedangkan yang paling kuat, yang berhak disembah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Fir'aun dengan tukang sihirnya ini bertanding ya, suatu ketika, singkat cerita, bertanding memanggil kepada Nabi Musa dengan Nabi Harun ya, ditantang untuk melawan tukang-tukang sihir Nabi Musa ya. Kemudian ya, para tukang sihir itu bertanya kepada Nabi Musa, wahai Musa, siapa yang akan menyerang terlebih dahulu, Anda atau kami ya, yang akan menyerang ya? Kata Nabi Musa, silahkan ya, silahkan kamu menyerang terlebih dahulu. Nah, kemudian para tukang sihir ini, anak-anak semua, melempar ya tali ya yang dia bawa itu untuk dilemparkan kepada Nabi Musa ya. Kemudian Nabi Musa merasa takut ya, karena apa? Karena ternyata tali yang tukang sihirnya Raja Fir'aun ini berubah menjadi ular ya, berubah menjadi seekor ular. Nah, dalam situasi yang sangat mencekam pada saat itu ya, disaksikan oleh Raja Fir'aun dan tentaranya, kemudian banyak beberapa orang di situ. Nabi Musa kemudian diberikan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril ya. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada berfirman kepada Nabi Musa yang dijelaskan ya, diriwayatkan ya, ditegaskan di dalam surat Toha ya. Wahai Musa, apa yang ya, kata Allah, wahai Musa, apa yang ada di tanganmu? Ya, kata Nabi Musa, ini adalah tongkat saya ya. Tongkat saya ini biasa saya gunakan untuk merontokkan dedaunan ya, yang mana kita ketahui bahwa
Nabi Musa ini menggembala kambing, ya, memelihara ternak, ya, hewan-hewan ternak. Ya, kata Nabi Musa, ya Allah, ini adalah tongkat saya, tongkat yang biasa saya gunakan untuk merontokkan dedaunan, yang mana dedaunan itu nanti untuk makannya kambing-kambing saya, ya, binatang-binatang ternak saya. Kemudian kata Allah, wahai Musa, silakan lemparkan, ya, lemparkan tongkatmu itu kepada ular-ular tukang sihir, lemparkan. Nah, ini salah satu mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa tidak pernah tahu, ya, itulah mukjizat, ya. Nabi Musa tidak pernah tahu bahwa, tidak akan menyangka Nabi Musa ini ternyata tongkat yang dia lemparkan ini, ya, tongkat yang Nabi Musa lemparkan ini berubah menjadi seekor ular yang sangat besar, ya, kemudian memakan seluruh ular-ular tukang sihir, ya. Kemudian setelah ular-ular tukang sihir itu dimakan habis oleh tongkatnya Nabi Musa yang berubah menjadi ular besar itu, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, ambil kembali itu tongkat kamu, ya. Ya, kemudian diambil oleh Nabi Musa. Nah, pada saat itu kemudian tukang sihir ini tunduk, ya, menyerah kepada Nabi Musa dan mengakui bahwa Musa ini adalah benar-benar seorang rasul, seorang nabi. Saya beriman kepada Tuhannya Nabi Musa. Nah, karena tukang-tukang sihir Raja Fir'aun ini tunduk, ya, mengakui bahwa Nabi Musa ini adalah seorang rasul, kemudian dia itu membawa kebenaran, beriman kepada Nabi Musa dan Tuhannya Nabi Musa, anak-anak semua ini Raja Fir'aun ini murka, ya, sangat marah kepada tukang sihir, ya, orang yang selama ini Raja Fir'aun harapkan untuk mengalahkan Musa, ya, Nabi Musa, untuk dikalahkan oleh tukang sihir. Ternyata tukang sihirnya malah tunduk, bersujud, ya, malah mengakui kenabian Nabi Musa dan beriman kepada Tuhannya Nabi Musa dan menafikan ketuhanan daripada Raja Fir'aun. Kemudian Raja Fir'aun ini, kamu, ya, wahai tukang sihir, kamu beriman kepada Musa tanpa izin kepada saya terlebih dahulu, akan saya hukum Anda dengan siksaan yang sangat pedih. Akan saya potong tangan dan kaki kalian secara bersilang, diancam sama Raja Fir'aun. Nah, itulah kesombongan Raja Fir'aun. Sebegitu sudah dibuktikan dengan mukjizat yang sangat luar biasa, ularnya Nabi Musa berubah tongkatnya Nabi Musa berubah menjadi ular besar, kemudian memakan seluruh ular-ular tukang sihir yang bohongan itu dimakan semua oleh ular dari tongkatnya yang berubah dari tongkatnya Nabi Musa itu, memakan semuanya. Segitu di hadapan matanya, udah jelas-jelas bukti nyata bahwa kejadian itu benar-benar nyata, bukan hanya mimpi. Tapi Raja Fir'aun ini tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau mengakui kenabian daripada Nabi Musa, tidak mau mengakui keagungan Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus Nabi Musa alaihissalam. Jadi anak-anak semua tidak boleh, ya, kita sombong, ya, ketika ada sebuah kebenaran, meskipun, ya, kebenaran itu datangnya dari seseorang yang mungkin derajatnya di bawah kita, ya,
mungkin dari status sosial, ekonomi dia lebih miskin daripada kita orang kaya, kemudian dia orang miskin, kemudian orang miskin itu memberi nasihat kepada kita yang mana nasihat itu adalah suatu kebenaran, ya maka kita harus mengakui, ya harus menerima, ya tidak boleh kita berlaku sombong, ya. Ya, kemudian dalil tentang al-muhyi, ya Allah al-muhyi, Allah maha maaf lagi, ini bukan dalil tentang al-muhyi, anak-anak, maaf lagi, ini adalah al-qawiyyu, ya masih al-qawiyyu, bukan al-muhyi. Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait menegaskan bahwa Allah itu al-qawiyyu, maha memiliki kekuatan yang tidak terbatas, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kadabi ali fir'auna walladzina min qablihim kafaru biayatillahi fa'akhadhahumullahu bidzunubihim innallaha qawiyyun syadidul 'iqab. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang sebelum mereka. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi sangat keras hukumannya, ya. Jadi kalau seseorang yang tidak mau menerima kebenaran ketika kebenaran itu telah datang kepada dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan murka, ya. Nah, setelah Raja Fir'aun tidak mau beriman kepada Nabi Musa, ya, tidak mau beriman menyembah Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi Musa kemudian mau dikejar oleh Raja Fir'aun, ya, berlari, ya, bersama pengikutnya Bani Israel. Setelah lari dari kejaran Raja Fir'aun, ya, Nabi Musa ini menemui jalan buntu, ya. Jalan buntu ini sampai di sebuah laut, ya, laut merah, ya, yang mana di situ tidak ada jembatan sama sekali. Kemudian para pengikut Fir'aun panik, ya, panik tentang apa yang terjadi. Karena apa? Karena ternyata di belakangnya itu Raja Fir'aun sebentar lagi akan menyusul. Wahai Musa, ini bagaimana ini? Ya, kata pengikutnya Nabi Musa, ini bagaimana? Ini kita akan terkejar oleh pasukan Raja Fir'aun, kita akan dibunuh, ya. Kita akan dibunuh oleh pasukan Raja Fir'aun. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, ya, untuk, ya, berpesan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya itu ke laut, ya. Kemudian Nabi Musa ini sangat taat, ya, pada Allah Subhanahu wa taala. Sangat taat ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ini kepada ke arah laut, ya, Nabi Musa ini langsung memukulkan ke arah laut, ya. Kemudian tiba-tiba laut ini terbelah, ya, sehingga setelah terbelah ini rombongan Nabi Musa dan pengikutnya Bani Israil ini bisa melewati laut, ya. Setelah pasukan Nabi Musa ini melewati laut, kemudian udah di tepian, kemudian Raja Fir'aun ada di belakangnya, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa lagi untuk memukulkan kembali tongkatnya ke arah laut. Kemudian seketika laut itu menyatu kembali. Kemudian Raja Fir'aun dan tentaranya ini ditenggelamkan, ya. Tentaranya semuanya meninggal. Kemudian
Raja Fir'aun ini juga meninggal ya, mati ya, tewas ya di situ ya, yang mana kemudian jasadnya Raja Fir'aun yang sangat sombong ini kemudian di uh, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Di Mesir itu ada jasad Raja Fir'aun yang masih ada sampai sekarang. Ini membuktikan ya bahwa Allah memberikan tanda-tanda bahwa kekuasaan Allah itu benar-benar ada ya. Kisah Raja Fir'aun itu benar-benar ada ya, yang diceritakan di dalam Al-Quran itu peristiwa yang fakta ya, yang benar-benar terjadi, sehingga Allah buktikan dengan nih jasadnya Raja Fir'aun masih ada nih, orang yang sangat sombong sepanjang sejarah kehidupan manusia itu masih ada ya. Jadi kita tidak boleh sombong. Nah, sungguh Allah memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Kekuatan Allah menunjukkan bahwa manusia di hadapan Allah itu sangat lemah ya. Oleh karena itu anak-anak semua ya, kita sebagai manusia tidak pantas membanggakan diri ya. Sehebat apapun dan sekuat apapun manusia tidak pantas untuk sombong, karena kesombongan itu akan menghancurkan dirinya sendiri ya, seperti Raja Fir'aun. Sebagai anak yang soleh, kita harus meyakini bahwa kekuatan yang dimiliki manusia adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayo, apa yang akan kalian lakukan dengan kenikmatan yang memiliki kekuatan ini? Nah, anak-anak semua, untuk membuktikan keyakinan kepada Allah yang memiliki sifat Al-Qawiyyu, yang maha kuat ya, kalian harus meneladaninya ya, meneladani Asmaul Husna Al-Qawiyyu, seperti dalam pesan Rasulullah SAW bahwa yang artinya mukmin yang kuat lebih disenangi daripada mukmin yang lemah ya. Mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah ya. Allah tentu lebih menyukai kepada orang yang sehat, kuat, bugar ya. Ketika ada suara azan, dia datang ke masjid ya. Dia tidak sakit-sakitan ya, disuruh ada kerja bakti ya, kerja sosial di masyarakat, karena dia badannya sehat, kuat, dia kemudian bisa mengikuti semua aktivitas di situ. Tapi kalau dia nggak kuat, badannya sakit-sakitan ya, tentu tidak akan mampu untuk mengikuti semua kegiatan ya. Ya, anak-anak semua, berikut ini adalah contoh kita jika ya kalian ini ya, jadi kalian ini harus mengikuti ya, meneladani Asmaul Husna Al-Qawiyyu ya. Di antara contoh kita meneladaninya adalah yang pertama, jika memiliki kekuatan berupa kecukupan harta ya, maka bantulah yang lemah atau yang miskin. Kemudian yang kedua ya, kita tidak memamerkan atau menunjukkan kekuatan harta kita di hadapan orang miskin ya. Kasihan ya, karena itu akan menyakiti orang yang miskin tersebut. Kemudian yang ketiga, jika kalian memiliki ilmu ya, maka amalkanlah ilmu itu dan tidak memamerkan ilmu itu di hadapan orang yang kurang memiliki ilmu ya. Selanjutnya Al-Qayyum ya. Al-Qayyum artinya, anak-anak semua, Al-Qayyum itu artinya adalah Allah maha berdiri sendiri dan tidak membutuhkan bantuan makhluknya. Allah yang mengatur segala sesuatu yang menjadi kebutuhan makhluknya ya.
Pernahkah kalian, ya anak-anak semua, mengalami kesulitan? Pernah nggak mengalami kesulitan? Nah, pasti semua manusia itu pernah mengalami kesulitan, ya, karena manusia itu lemah, ya. Tadi ya, manusia itu lemah, ya, tidak bisa berdiri sendiri, ya, tidak seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Al-Qayyum itu Allah Maha berdiri sendiri. Nah, ketika kalian mengalami kesulitan, apa yang kalian rasakan? Nah, tentu ya kalian pasti meminta tolong kan, ya, kepada orang lain, ya, kepada orang tua, kepada teman, kepada tetangga, ya. Nah, coba kalian ingat-ingat lagi ketika mempersiapkan perlengkapan sekolah, ya, ketika kalian mau berangkat sekolah, apakah kalian merasa kesulitan, atau apakah kalian masih dibantu sama orang tua? Nah, ternyata kita masih mengalami kesulitan, ya, dan membutuhkan orang lain. Nah, itulah sifat manusia. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita semua itu melakukan segalanya itu sendiri tanpa bantuan dari manapun. Allah menciptakan langit, bumi, dan semua isi, ya, semua yang ada di langit dan yang ada di bumi dan semua yang ada di antara keduanya itu Allah menciptakannya sendiri, tidak memerlukan bantuan makhluknya. Allah menciptakan langit yang tanpa tiang itu sendirian, tidak dibantu oleh makhluknya, ya, baik oleh malaikat atau oleh jin atau sejenisnya, yaitu tidak dibantu. Allah memiliki nama Al-Qayyum, ya, yang tadi ya, yang artinya Allah Maha berdiri sendiri, tidak membutuhkan bantuan makhluknya. Allah juga yang mengurus dan mengatur segala sesuatu yang menjadi kebutuhan makhluknya. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran yang artinya Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Al-Quran surat Ali Imran ayat 2. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan makhluknya untuk taat kepadanya. Adanya malaikat yang melaksanakan perintah Allah bukan karena Allah membutuhkan bantuan, ya. Jadi Allah itu menciptakan malaikat itu untuk melaksanakan perintah Allah itu bukan karena Allah membutuhkan bantuan, bukan karena Allah itu lemah. Akan tetapi hal itu menunjukkan bahwa kekuasaan Allah atas malaikat dan semua makhluknya itu sudah sepantasnya semua makhluk itu tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah itu, ya, dialah Allah yang menegakkan bumi dan langit, membuat bumi dan membuat bulan, kemudian mengelilingi matahari, menciptakan langit yang berdiri kokoh, ya, berdiri kokoh tanpa tiang. Belum lagi nanti di situ ada suara petir, ada hujan yang turun dari langit, ya. Allah mengurus semua kebutuhan seluruh makhluk hidupnya, semua dilakukan tanpa meminta bantuan. Semua yang Allah lakukan itu tanpa meminta bantuan kepada siapapun, ya. Ya, sebagaimana Allah berfirman, ya, tentang Allah Al-Qayyum ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 255 yang kita kenal dengan ayat kursi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Yang artinya Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha hidup,
lagi terus-menerus makhluknya, lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Dia tidak dilanda oleh kantuk, ya. Allah tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 255. Nah, sifat ini memberikan keteladanan kepada kita semua bahwa yang pertama, Allah tidak menggantungkan, ya, sifat ini memberikan keteladanan kepada kita, ya. Al-Qayyum ini diantaranya, ya, kita harus meneladani bahwa kita tidak menggantungkan hidup kepada orang lain. Kita sebagai anak muslim, sebagai anak yang soleh, ya, itu harus terbiasa memenuhi kebutuhan pribadi secara mandiri, seperti mandi sendiri, kemudian merapikan tempat tidur, menyiapkan peralatan sekolah, menyiapkan pakaian untuk berangkat ke sekolah, dan lain sebagainya, ya. Kemudian yang kedua, anak-anak semua, kita harus memiliki keterampilan untuk kebutuhan diri sendiri. Ya, keterampilan yang bagaimana, Pak? Ya, kalian semua itu harus memiliki keterampilan untuk bisa hidup mandiri, seperti terampil misal bersepeda, terampil membersihkan dan merapikan rumah, ya. Jadi jangan membebankan semua pekerjaan di rumah itu kepada orang tua kita, terutama kepada ibu kita, ya. Dan kita juga harus menjaga kesehatan supaya badan kita selalu sehat, selalu kuat, ya, supaya kita ini menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, meneladani Asmaul Husna yang ketiga Al-Qayyum ini adalah kita harus memiliki kepedulian kepada orang lain, ya. Seorang anak muslim harus gemar, harus rajin, harus suka dan terbiasa membantu orang lain. Jika ada yang terkena musibah, maka hati kita harus empati, hati kita bergetar, ya. Kemudian tangan dan raganya tergerak untuk membantu, ya. Jangan diam saja ketika ada tetangga atau teman kita sedang mendapatkan musibah. Nah, kemudian kesimpulan dari Asmaul Husna Al-Qayyum tadi yang kita pelajari bersama, yaitu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuatan yang tidak terbatas. Ya, kekuatan Allah menunjukkan bahwa manusia di hadapan Allah sangatlah lemah, anak-anak. Ya, karena itu anak-anak semua, manusia tidak pantas membanggakan dirinya, menyombongkan diri atas apa yang ia miliki. Karena nanti ketika kita menyombongkan diri, maka itu semua akan dapat menghancurkan diri kita sendiri, ya. Maka kita sendiri yang akan rugi. Nah, kemudian kesimpulan Asmaul Husna Al-Qayyum yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan makhluknya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adanya malaikat yang Allah ciptakan yang melaksanakan perintah Allah bukan karena Allah itu lemah, bukan karena Allah membutuhkan bantuan malaikat, bukan karena Allah membutuhkan makhluknya perlu dibantu, bukan seperti itu. Akan tetapi hal itu menunjukkan bahwa kekuasaan Allah itu atas malaikat, atas semua makhluknya itu sudah sepantasnya semua makhluk itu tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sholat 5 waktu, ya. Jangan sampai kita meninggalkan sholat 5 waktu, karena sholat itu adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim, ya. Kemudian berpuasa di bulan Ramadan, ya, sebagai kita seorang muslim itu harus berpuasa di
bulan Ramadan. Kita tidak boleh melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya nanti insya Allah dengan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan perintah-perintah larang dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan selamat di dunia dan di akhirat dengan berpegang kepada aturan dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik, itu yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan ini, ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari tadi itu semua, apa yang kita pelajari hari ini itu bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa bermanfaat, bisa berkah, ya, sehingga menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan dapat mengantarkan kita selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.